Halo, kembali lagi di podcast Kantin Hukum. Kali ini kita akan membahas persoalan yang dialami oleh salah satu teman kita. Beberapa waktu lalu ia curhat kepada kami tentang pacarnya. Menariknya ini adalah katanya pacarnya ini terlalu posesif sampai handphone teman kita ini disadap. Katanya sih biar gak aneh-aneh. Namun ternyata hal ini itu ada akibat hukumnya loh teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe dan share channel Kantin Hukum kami ya teman-teman, agar kami dapat memberikan pengetahuan hukum dengan lebih baik ke depannya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Teman-teman di sini pasti tahu atau bahkan pernah mengalami kejadian yang dialami oleh teman kita itu kan? Ini berlaku bagi yang punya pacar ya tentunya ya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai pacar itu terlalu overprotective bahkan sampai menyadap smartphone atau handphone pacar kita? Kali ini Kantin Hukum akan sedikit mengulasnya. Jadi begini teman-teman, berkaitan dengan kasus tersebut, pertama kita ketahui dulu, ada dua dasar hukum untuk menjawabnya, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian penyadapan sendiri menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga dikatakan bahwa ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan undang-undang. Oke, kita kembali lagi. Bila memperhatikan unsur-unsur di dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, dikatakan bahwa berlaku untuk setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Maka seseorang tersebut sudah memenuhi unsur di dalam pasal 31 ayat 1 dan 2. Akan tetapi, berdasarkan pada pasal 31 ayat 3, bahwa tindakan seseorang tersebut dapat dibenarkan bila tujuannya adalah dalam rangka untuk penegakan hukum atas izin dari pihak kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang. Nah, sekarang kita belajar sanksi. Jadi ada sanksinya nih teman-teman. Sanksinya diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Oke, kita kembali lagi ke kasus teman kita itu. Bahwasanya berkaitan dengan kasus tersebut, kita bisa menilai bahwa pacar adalah seseorang dan pacar tersebut tidak memiliki hak untuk melakukan penyadapan terhadap ponsel atau smartphone teman-teman. Apapun itu alasannya. Mengingat di dalam pasal 31 ayat 3 dikatakan bahwa penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, pacar teman-teman itu punya kewenangan tidak di situ? Dikatakan tidak. Namun apabila hal tersebut dalam rangka proses penegakan hukum dan diperbolehkan oleh institusi terkait, maka lain cerita. Maka hati-hati ya teman-teman.
Yang melakukan tindakan penyadapan tersebut terhadap ponsel dapat dikenakan sanksi, apalagi yang melakukan itu tidak mempunyai kewenangan. Apalagi pacar teman-teman itu harus hati-hati. Di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 19 2016, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Hal ini juga bukan hanya berlaku buat pacar aja loh teman-teman, melainkan siapapun yang tidak mempunyai kewenangan untuk menyadap telepon atau smartphone teman-teman, termasuk saudara, istri, suami, atau siapapun, kecuali oleh mereka yang berwenang, seperti yang dijelaskan di pasal 31 ayat 3, yaitu dalam rangka untuk proses penegakan hukum oleh aparat hukum yang berwenang. Oke, itu dulu teman-teman. Apabila ada pertanyaan serta saran, dapat dikirimkan melalui email kami di kantinhukum17@gmail.com atau melalui direct message Instagram kami di kantinhukum17. Jangan lupa subscribe dan share apabila bermanfaat ya teman-teman. Jaga kesehatan, yuk belajar hukum dengan lebih asik bareng Kantin Hukum. Salam.